Halo teman-teman, selamat datang di video kami, kelompok 5 Farmasi G. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis farmakokinetik dan farmakodinamik dalam konteks pengembangan obat baru. Yuk kita mulai! Bayangkan, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, hasilnya mengejutkan. Dalam 30 menit pertama, kadar obat di dalam plasma Cmax langsung melonjak tinggi. Artinya tubuh menyerap obat ini dengan sangat cepat. Tapi anehnya, efek antiinflamasi baru terasa setelah 2 jam kemudian. Lebih menarik lagi, studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Mx justru tercapai saat konsentrasi obat sudah turun dan lebih rendah dari Cmax. Nah, dari sini nih muncul beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas satu persatu. Let's check it out. Pertanyaan pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan munculnya efek antiinflamasi? Ada 2 kemungkinan utama. Pertama, distribusi obat ke jaringan target. Setelah mencapai kadar puncak di plasma, obat masih membutuhkan waktu untuk berdifusi menuju lokasi inflamasi. Efeknya baru terlihat ketika obat benar-benar berikatan dengan reseptor di jaringan target tersebut. Kedua, mekanisme kerja yang tidak langsung, di mana efek antiinflamasi biasanya melalui proses sekunder seperti inhibisi enzim COX yang menurunkan produksi prostaglandin atau regulasi gain. Proses ini memerlukan waktu sehingga efek fisiologisnya tidak muncul seketika. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan dosis optimal untuk pengujian klinis? Dalam konteks regulasi di Indonesia, penentuan dosis optimal dilakukan berdasarkan integrasi data farmakokinetik dan farmakodinamik, hasil studi praklinik dan klinik, serta desain uji klinik yang baik sesuai arahan BPOM. Langkah-langkah umumnya meliputi: yang pertama, studi praklinik dilakukan untuk menentukan kisaran dosis aman pada hewan. Yang kedua, fase 1 uji klinik dilakukan pada manusia sehat atau pasien tertentu untuk melihat profil PK dan PD obat. Yang ketiga, analisis PK atau PD, modeling dan simulasi dilakukan untuk memprediksi hubungan dosis dan respon. Yang keempat, fase 2 uji klinik pada populasi pasien target untuk menemukan dosis efektif dan aman. Yang kelima, hasilnya diajukan ke BPOM untuk evaluasi dan izin uji klinik lanjutan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik ini membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Ada beberapa poin penting. Yang pertama, menentukan dosis yang tidak berlebihan. Karena Emax sudah tercapai di bawah Cmax, maka dosis yang terlalu tinggi tidak menambah efek terapi, malah meningkatkan resiko efek samping. 2. Menyesuaikan waktu pemberian atau bentuk sediaan. Karena efek muncul setelah 2 jam, maka formulasi seperti sustained release atau control release bisa membantu menjaga kadar obat tetap stabil dalam rentang efektif. 3. Mengoptimalkan interval dosis. Dengan data PK dan PD, kita bisa mengatur jarak antar dosis agar efek antiinflamasi tetap konsisten tanpa menimbulkan akumulasi toksik. 4. Meningkatkan keamanan dan efektivitas. Dari integrasi FK dan FD, perusahaan dapat merancang regimen dosis minimal efektif, cukup untuk menjaga efikasi, tapi tetap aman bagi pasien. Jadi, dari kasus ini kita belajar bahwa hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik sangat penting untuk menentukan efektivitas, keamanan, serta regimen dosis dari suatu obat baru. Itu tadi pembahasan dari kelompok 5 Farmasi G. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung kami membagi ilmu farmasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.